video aku mau bahas tentang peralatan untuk baking. Nah, jadi penting juga untuk pemula yang mau baking. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Indara Nasari. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang pengenalan bahan dasar membuat kue. Jadi ini part yang keduanya. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum nonton di part satunya tentang membahas tepung atau semuanya yang teman-teman nggak tahu, klik aja linknya di atas atau bisa di deskripsi di bawah video ini. Oke, lanjut kita bahas part kedua tentang bahan. Yang pertama di sini aku mau bahas tentang ragi instan. Jadi ragi instan ini kita gunakan biasanya untuk membuat roti ya, pastinya roti, bakpao, martabak gitu ya. Pokoknya yang untuk hasil kue itu mengembang dengan bantuan ragi. Jadi ragi ini teman-teman harus tahu, ragi itu makhluk hidup loh. Jadi dia bisa mati. Cara ngetesnya raginya itu masih aktif atau enggak, teman-teman boleh ambil gelas diisi dengan air hangat kuku, terus kita masukin setengah sendok aja raginya. Nah, itu kita biarkan agak 10 menit. Dia mengembang tidak? Kalau mengembang berarti raginya masih bagus. Tapi kalau nggak mengembang, airnya tidak berbusa, nah itu berarti raginya sudah mati. Jadi kita gunakan ragi yang masih bagus atau yang masih aktif ya. Nah, jadi untuk penyimpanan ragi ini boleh teman-teman simpan di freezer dengan wadah tertutup gitu. Kalau di suhu ruang dan yang sudah dibuka, biasanya sih pengalaman aku dia mati gitu kan. Jadi harus simpan di freezer. Next, kita bahas pasta dan essence. Nah, pasti teman-teman banyak juga yang bingung, pasta dan essence ini apa sih bedanya? Jadi pasta dan essence ini hampir sama aja. Nah, jadi pasta dan essence ini hanya untuk menambahkan aroma atau warna pada cake tersebut. Tapi itu penting. Misalnya untuk menghilangkan bau amis telur, kita menggunakan essence vanilla gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin cake pandan, itu menggunakan essence pandan tuh. Jadi pasta dan essence ini bentuknya cairan kental yang bisa kita gunakan untuk mewarnai atau menambahkan aroma pada kue. Oke, next kita bahas baking powder dan baking soda. Nah, jadi di sini baking powder itu fungsinya untuk pengembang yang merupakan campuran antara sodium bikarbonat, sodium aluminium fosfat, dan monokalsium fosfat. Zat-zat ini akan membentuk karbon dioksida jika bertemu dengan air. Jadi hal ini yang membuat adonan cake mengembang cantik. Jadi gunakan baking powder yang double acting untuk hasil yang maksimal. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya fungsi baking powder ini apa sih? Nah, jadi baking powder ini untuk pengembang agar cake-nya hasilnya maksimal, lebih cantik. Jadi jangan di skip ya teman-teman kalau ada di resepnya itu baking powder. Selanjutnya baking soda atau soda kue. Ini merupakan komponen baking powder juga. Isinya adalah sodium bikarbonat. Jadi hanya sodium bikarbonat. Kalau baking powder tadi kan ada 3 bahannya. Nah, kalau soda kue itu hanya sodium bikarbonat. Sifat bahan ini mengeluarkan gas CO2 sehingga kue akan mengembang. Jadi sama-sama pengembang. Jadi untuk membuat kue penggunaannya biasanya bersamaan dengan baking powder. Untuk kue kering, soda kue memberikan efek tekstur kering, garing dan renyah. Untuk membuat kue cukup menggunakan baking powder aja. Tapi ada beberapa cake yang aku tengok resepnya itu menggunakan baking soda. Mungkin biar hasilnya lebih renyah atau lebih ngembang cantik gitu. Jadi 2 bahan ini bisa teman-teman gunakan seberbarengan atau salah satunya aja gitu. Jadi harus tahu dulu fungsinya. Baking powder biasanya umumnya sih untuk bolu-bolu. Kalau baking soda itu untuk kue-kue kering biasanya gitu ya. Next kita masuk ke pengembang yang umum banget kita pakai, itu emulsifier. Nah, jadi emulsifier ini penting dalam beberapa cake atau bolu. Dia fungsinya untuk pengembang dan penstabil kocokan telur. Jadi supaya kocokan telur tadi itu tidak mudah turun. Jadi tetap kental berjejak dalam waktu beberapa jam. Misalnya sih kalau kita menggunakan salah satunya emulsifier itu TBM atau SP, dia 1 jam aja adonan itu masih kental. Maksud harus menggunakan
SP atau TBM. Tapi rata-rata sekarang banyak orang nggak mau pakai karena itu kan salah satu bahan pengawet gitu ya. Jadi boleh di skip, tapi pastikan telurnya itu fresh. Jadi kalau dikocok dia nggak mudah cair gitu. Oke, teman-teman tahu ya, kalau emulsifier ini biasanya umumnya aku menggunakan TBM atau enggak SP. Jadi bedanya TBM, SP, Opalet itu sama aja, cuman beda merek gitu. Fungsinya sama untuk pengembang dan penstabil kocokan telur. Teksturnya kuning, warnanya kuning. Biasanya sih kita menggunakan hanya 1 sendok teh atau setengah sendok teh aja. Next kita bahas dark cooking coklat atau DCC. Dark cooking coklat ini coklat batang. Biasanya sih kita kalau menggunakan brownies itu dicairkan dulu. Dicairkannya pun nggak langsung di atas api karena nanti bakalan gosong. Jadi kita cairkan di atas air yang mendidih. Terus kita aduk-aduk sampai mencair. Lalu kita tambahkan dengan margarin atau minyak. Nah, kalau white cooking coklat itu coklat putih. Kalau coklat putih ini teksturnya memang sulit mencair. Jarang juga aku gunakan white cooking coklat, seringnya sih white dark cooking coklat gitu ya teman-teman. Next kita ke coklat bubuk. Coklat bubuk ini biasanya sering digunakan untuk brownies, red velvet itu kita pakai coklat bubuk, atau kue-kue kering yang menggunakan berbahan dasar coklat bubuk. Jadi coklat bubuk pun ada beberapa jenis tingkatannya, ada yang coklat biasa, coklat bubuk hitam, dan coklat bubuk merah. Jadi nanti kalau teman-teman bikin bolu, lihat betul-betul coklat bubuknya ini tergolong coklat biasa aja, coklat yang merah atau yang hitam. Kadang coklat bubuk juga memiliki tekstur sedikit manis, itu sih biasanya kita gunakan di red velvet. Tapi umumnya aku menggunakan coklat bubuk yang coklatnya biasa aja gitu, tapi bagus untuk membuat brownies. Jadi dia menambah warna pada brownies itu menjadi coklat pekat dan rasanya menjadi lebih enak. Next kita bahas aneka topping. Kalau aneka topping ya teman-teman tahu pasti itu kayak keju, choco chip, atau almond slice. Jadi itu digunakan untuk taburan di atas cake-nya. Dan keju pun termasuk bahan pokok ya. Jadi keju yang ada keju edam, keju parmesan, keju balok, keju cheddar. Nah itu kalau keju cheddar ini kita langsung gabung ke adonan pun nggak apa-apa gitu, tidak akan berpengaruh pada adonan cake atau bolunya tadi. Dan umumnya kita menggunakan keju cheddar. Kalau yang dijual di pasaran itu keju cheddar itu yang sudah dikotakin dan kita bisa langsung pakai di parut aja. Kalau keju mozzarella itu yang kalau kita panaskan di suhu tertentu dia akan kayak karet gitu ditarik. Itu keju mozzarella. Nah, terakhir aku mau bahas minyak. Jadi minyak makan atau minyak goreng dalam membuat cake atau bolu itu termasuk penting. Jadi jangan teman-teman skip. Misalnya apalagi brownies ya pasti menggunakan minyak makan. Nah jadi kita cara membuatnya itu si coklat batang yang kita cairkan, terus kita kasih minyak. Nah itu kita aduk sampai coklat dan minyak itu menyatu rata, baru kita gunakan ke dalam bolu. Jadi fungsinya untuk cake tidak menjadi kering dan rasanya lebih lembut atau moist gitu teman-teman. Jadi ada sebagian orang yang bertanya, Kak boleh nggak pakai margarin aja, minyaknya enggak, atau pakai minyak aja margarinnya enggak. Nah jadi bahan itu memiliki fungsi masing-masing gitu. Jadi kalau emang di resepnya ada minyak, ya udah teman-teman pakai minyak karena mungkin digunakan agar tekstur cake-nya lebih moist atau lembut gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian aku bahas tentang pengenalan bahan. Pastinya lebih banyak lagi bahan-bahan cake. Nanti boleh teman-teman tanya di kolom komentar, atau saran aku teman-teman boleh searching, gunakan internet untuk mencari ini bahan apa gunanya ya, atau di resep kita nggak kenal ini apa ya, nah, kita searching, kita cari itu gunanya apa gitu. Next video aku mau bahas tentang peralatan untuk baking. Nah jadi penting juga untuk pemula yang mau baking, kita punya alat apa aja dulu ya gitu. Nah, terus alat apa dulu sih yang harus kita punya sebelum kita membuat kue? Itu ntar di next video. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.